Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Haura Esi dengan NIM 2224 1010 382, di mana di sini saya ingin menyampaikan laporan UAS dari data visual saya. Di sini topik saya adalah analisis perilaku pelanggan berdasarkan data transaksi supermarket. Oke, bisa langsung saja. Jadi untuk dataset, saya ini mengambil dari Kaggle, yang dimana dataset ini merupakan dataset transaksi penjualan dari sebuah perusahaan retail yang mencangkup informasi penting seperti tanggal transaksi, kategori, terus ada jumlah pembelian, diskon, profit, dan segmentasi pelanggan. Nah, data ini tuh juga menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan jenis produk, waktu pembelian, serta segmen konsumen. Nah, untuk visualisasi pertama, di sini ada jumlah transaksi per sub kategori produk. Nah, insight-nya sendiri pada visualisasi ini tuh, produk ini tuh merupakan kebutuhan utama pelanggan sehingga menjadi fokus untuk strategi pemasaran dan stok barang. Nah, dari visualisasi ini tuh kita bisa tahu bahwa subkategori seperti binder, paper, terus yang terakhir ada first listing, itu merupakan produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Nah, ini tuh menandakan bahwa kebutuhan kantor sangat mendominasi transaksi pelanggan pada saat itu. Nah, untuk visualisasi kedua, di sini ada distribusi transaksi dari per kategori produk. Untuk insight-nya sendiri, kategori office supplies ini menyumbang volume transaksi terbesar yang menandakan pentingnya kategori ini itu dalam mengkontribusi penjualan. Nah, dan kita bisa lihat sendiri dari pie chart yang ada, pie chart yang tentang distribusi transaksi per kategori produk ini terlihat kalau semisalnya kategori office supplies memiliki proporsi yang paling tinggi, ada 6,3%. Nah, terus diikuti dengan teknologi dan furniture. Nah, untuk furniture ini juga memiliki nilai yang tinggi sekitar 21,2% seperti itu. Nah, dari hal ini nih kita bisa menarik kesimpulan bahwa kecenderungan pelanggan terhadap produk pendukung operasi kantor. Jadi lebih banyak ke kantor barang-barang dibeli. Terus untuk visualisasi yang ketiga ini tentang tren penjualan per bulan. Nah, untuk insight-nya sendiri, kita bisa lihat dari pola ini tuh menunjukkan adanya musim belanja atau efek promosi. Strategi pemasaran tuh dapat difokuskan pada bulan-bulan penjualan tertinggi seperti itu. Nah, bisa kita lihat sendiri dari line chart yang ada. Di sana itu menggambarkan fluktuasi penjualan dari bulan ke bulan. Terus ada beberapa bulan yang menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan yang biasanya dikaitkan dengan promosi musim belanja ya. Itu. Nah, terus ada yang berapa ya? Berarti yang keempat. Nah, yang keempat ini ada korelasi antar sales, quantity, discount, dan profit. Untuk eh, insight-nya sendiri itu pemberian diskon itu harus dipertimbangkan secara hati-hati. Karena apa? Karena dapat berdampak negatif terhadap keuntungan dari si penjual ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di heat map, ini mengungkapkan kalau semisalnya terdapat korelasi positif antara sales dan profit, sementara diskon itu justru berkorelasi dengan negatif. Kita lihat mana diskon nih, diskon nih terhadap profit. Nah, ini tuh menunjukkan kalau semisalnya diskon berlebihan itu dapat mengurangi keuntungan dari sebuah penjualan atau perusahaan itu seperti itu. Nah, terus untuk yang terakhir, di sini juga ada pie chart tentang pendistribusian kategori produk, jadi interaktif ya. Nah, kalau insight-nya sendiri itu untuk memudahkan pengguna dalam menelusuri proporsi tiap kategori secara lebih
intuitif, terutama untuk pembaca non-teknis. Nah, kalau dari pie chart ini sendiri, visual interaktif ini tuh menjelaskan kalau semisalnya distribusi transaksi ini berdasarkan kategori. Bisa sebentar kita zoom dulu. Nah, terus interaktivitas ini tuh memungkinkan pengguna sendiri tuh mengeksplor data secara fleksibel dan menarik kayak gitu. Oke, mungkin langsung kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini, berdasarkan hasil eksplorasinya kita dari visualisasi data transaksi ini tuh ditemukan bahwa si pelanggan paling sering tuh membeli produk dengan kategori kantor, khususnya pada subkategori binders paper. Nah, juga terdapat yang kedua ini terdapat pola musiman dalam penjualan yang bisa dinamakan dimanfaatkan untuk promosi tahunan. Terus yang ketiga, ada diskon perlu dikelola dengan sangat hati-hati agar tidak menurunkan profit secara signifikan. Terus yang keempat, terakhir, visual interaktif ini sangat membantu dalam menyampaikan data secara komunikatif. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya tentang data visual dengan topik analisis perilaku pelanggan berdasarkan data transaksi supermarket. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.